seorang imam ya, yang namanya Abu Muhammad Ibnu Abdissalam. Beliau mengatakan, innal bid'ah ala khamsati asar. Bid'ah itu ada 5. Ini sudah lebih konkret lagi. Barang yang di zaman Nabi tidak ada, ya, baru timbul akhir-akhir, itu dibagi 5. Satu wajib, hukumnya wajib. Kok malah wajib? Nah, ini sakit nih. Ini satu kejutan ini. Ya. Wajib, kok wajib? Terus wa muharrama, haram. 3, makruha, makruh. Mustahabbah, sunnah. Terakhir 5, mubahah. Mubah itu ya tidak makruh, tidak sunat, tidak wajib, tidak haram, netral. Lalu contohnya yang wajib apa? Yang di zaman Nabi tidak ada. Di antara contohnya digambarkan, yaitu menulis Quran, membukukan Quran, menulis Quran, mencetak Quran. Itu enak zaman Nabi, enak. Tapi itu wajib itu. Wajib. Juga kitab syariat, artinya hukum-hukum Islam wajib dibukukan itu. Itu bid'ah tapi wajib. Sebab ini kalau tidak dilakukan, Quran bisa lenyap. Bisa lenyap. Kalau tidak ada kitab yang berupa kitab dicetak-cetak sekarang. Itu bid'ah itu ya. Di zaman Nabi tidak ada, apalagi percetakan di zaman Nabi tidak ada. Kertas saja tidak ada waktu itu. Apa yang harus ditolak? Malah tidak, menurut imam tadi wajib. Sebab dasarnya tablet menyampaikan ajaran agama itu hukumnya wajib. Jadi kalau sampai orang meninggalkan tablet, dosa. Padahal untuk itu kalau Quran dan hadis ya tidak dibukukan, dicatat, ya tidak hukum-hukum yang lain ini bisa terancam hilang. Ini contoh yang wajib. Contoh yang haram, bid'ah yang haram, yaitu dicontohkan di sini tarian pajak yang tidak mempunyai dasar hukum. Nah ini termasuk haram, bid'ah yang haram. Itu menghias masjid. Masjid itu kembang-kembang, langgar termasuk itu kembang. Nanti akhirnya ada pemandangan gunung, pemandian akhirnya nanti seperti di gitu nanti. Kalau orang berenang, nyonya, wah, jadi menghias malahan. Travel itu yang baik, polos. Jangan hias-hias kembang. Itu nak mau sembahyang bisa ngamun itu nanti. Iya, kalau lihat itu. Nah ini termasuk menghias-hias masjid itu termasuk bid'ah yang makruh. Yang sunat bikin madrasah. Apa ada zaman Nabi bikin madrasah? Bikin pondok ada. Cuma yatim piatu ada. Bid'ah itu. Oh iya tapi sunat itu. Masa mau ditolak karena di zaman Nabi tidak ada? Iya tapi kan ada itu.
wala yakhuddu ala ta'amil apa? Itu apa? Miskin, enggak itu. Wa ammal yatima wala taghar, jangan disentak. Lalu masa ada yayasan yatim, masa ada yayasan yatim? Ayo, mau ditolak? Nah, ini namanya bid'ah. Karena di zaman Nabi tidak ada. Ya, di Quran juga tidak ada. Bikin pondok tidak ada. Tidak ada. Tapi ini sunat. Sunat. Karena melaksanakan salah satu anjuran agama. Jadi semua kebaikan malah di kitab ini yang paling banyak dibaca di pondok-pondok. Mulutan bid'ah. Mulutan itu bid'ah. Tapi bid'ah yang hasanah, baik. Di mana diceritakan sejarah Nabi, di mana diadakan namanya ngecung sedekah, ngecung pakaian, anak yatim, anak. Oh, bagus. Sebab kalau kita itu katanya, kalau pintu ini ditutup, berarti umat Islam ini harus patuh. Tidak ada akulturasi. Padahal waja'alnakum qabaila, itu syu'uban wa qabaila, apa? Lita'arafu, supaya kamu saling kenal mengenal. Ini namanya akulturasi. Mana yang baik dari sana kita ambil, jelek kita tolak. Ya ini ta'aruf ini. Nah kalau kita itu menolak, pokok ini zaman Nabi orang kita mau, ya sudah tutupin jendela ini. Pintu juga harus tutup, berarti umat Islam akan terasing dalam peredaran kemajuan zaman. Dan saya kira tidak ada orang berpikir begitu, tidak ada. Saya kira tidak ada. Jadi bid'ah itu nanti dulu. Bid'ah dan bid'ah ada dua. Nah gitu loh. Adat istiadat itu pun ada dua. Ada yang bertentangan dengan Quran. Nah ini. Atau bertentangan dengan hadis, sunnah. Atau bertentangan dengan ijma, atau bertentangan dengan qiyas, analogi, atau bertentangan dengan asar zaman sahabat. Sebagai contoh begini, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menurut Ibu Aisyah, setiap tahun satu kali mesti Kanjeng Nabi itu pergi ke kuburan Baqi'. Satu tahun satu kali pergi ke sana berdoa lama. Ya ini orang-orang yang suka hol-holan itu, haul-haul, dapat satu segini, citra-citra. Hol. Imam Tawus ini seorang tabi'in, dia mengatakan sahabat-sahabat menurut beliau, saya cari mulai seminggu ya dapat kitabnya yang menerangkan ini keserimpet entah hilang apa tidak ngerti terhilang lewat karuan kitabnya kecil. Imam Tawus mengatakan sahabat itu kalau ada yang mati 7 hari selalu baca Quran. Ini ada keterangan gitu. Malahan ada keterangan dari ini dari tabi'in juga ya. Jadi tidak langsung dari Nabi. Bahwa jadi ini ada hadis yang marfu' yang mengatakan bahwa orang Islam itu ditanyai oleh malaikat Munkar dan Nakir itu
pertanyaan itu jadi rupanya tidak cukup 1 hari. Ya mungkin terlalu banyak catatannya, mungkin saya tidak tahu ya. Atau mungkin jawabnya tidak tegas. Ya apa? Kok pelin-pelan ini? Besok paginya ditanya lagi. Itu selama 7 hari. Dan diterangkan bahwa kalau orang itu orang munafik 40 hari. Terus diinterogasi, terus menerus CPN. Ya, saya tanya ini, kamu itu telur dari mana dulu itu ya? Itu semua sampai telur diurus. Nah di sini Kanjeng Nabi Muhammad SAW ini satu ini beliau menerangkan ini lurus, asal kon lurus ini beres, interogasi lancar, sembahyang 5 waktu. Kalau ini kamu bisa pelihara dengan baik, renewal. Nah, yang lain gampang, mudah. Tapi nek sembayang sing goyang, nah itu rosa-rosa. Ini 40 hari. Terus menulis interogasi. Ini interogasi sekali ditutup barang ini. Itu. Ada yang kedua, yaitu jangan berbuat zalim pada orang. Dua ini pokok masalah. Ojo ngani ngoyo nang wong, ojo jepuk barang wong, ojo memperlakukan orang. Pokoknya kalau cara bahasa sekarang hak-hak asasi. Nah, hak-hak asasi orang lain jangan diganggu. Itu. Jadi kalau sudah ada barangnya orang kafir, orang itu ditipu sampai akhirnya harganya melebihi dari yang tak mesti, wah ini berat. Jadi 2 katanya Nabi, ya, soal ini, soal sholat dan soal segala. Kalau ini kita bisa, yang lain itu insya Allah renewal dan bisa beres. Ya itu tak apa-apa sih. Ya kita pun kok oleh sembahyang temenan kayak gitu karena itu. Nah, mungkin begitu ya. Ya jadi mungkin saja saya cuma ngawur ini. Ya. Nah ini keterangan begini. Baiklah. Kalau umpamanya kita tidak mau menerima, enggak. Itu mana hadisnya itu mana marfu saya sudah dalil ya. Itu adat. Kita jawab saya. Adat. Terus sekarang saya mau tanya sama Anda, apakah adat ini harus dikurangi? Atau kita teliti? Kalau adat ini tidak mengandung hal-hal yang bertentangan dengan agama, atau kita terima? Atau kita anggap ini bid'ah? Karena bid'ah kita sholat. Kalau begitu, ini harus konsepnya ini. Kalau adat Jawa kita tolak, adat Eropa kan juga harus ditolak. Ayo, adat Eropa coba digerayai sekarang. Mana ada orang Islam yang tidak pakai adat Eropa? Hah? Malah sekarang Eropa, Prince, itu kan mirip-mirip Prince. Ya, Prince. Gaya nara-ara itu loh. Bye. Ayo, hukumnya bye Allah. Apa dah bid'ah itu? Malam. Padahal kita sudah ada Assalamualaikum. Ayo dah. Nah. Ini kalau kita menolak, jangan menolak satu, semua aja tolak. Berarti kita punya prinsip Islam mau adat siapapun yang tidak ada dalilnya. Harus begitu. Baik dari Jawa maupun dari Eropa, gitu. Juga dari India. Padahal sini nyanyi India semua, dangdut itu. Itu kesenian India itu.
Malah ada yang tanya sama saya, Pak, itu samra-samra seperti posisi anak-anak ini, itu apa? Itu kan Arab, Pak. Iya, kenapa? Apa itu Islam? Wah, repot menjawab. Udah gampang menjawab pun. Padahal nyanyian itu sama saja dengan yang lain. Ya Habibi, ya. Itu wahai kekasihku, oh cinta. Sama, sebab orang Arab menurut saya. Bedanya diri itu. Isinya bodoh mawon. Oh, apalagi yang ini Kusum, Abdul Wahab, Muhammad Abdul Wahab. Oh, kata-kata porno. Sekarang apanya bedanya sekarang? Antara gamus dan orkes Melayu dan ini, apa namanya? Orkes Barat itu apa namanya? Band. Ayo, apa bedanya? Ketukung podono, ayo. Gitar podo, ayo. Penyanyi podo. Modele nyanyi iya podo. Niat ini podo, ayo. Saiki ya sing samra ya saiki menari-nari kae. Ayo saiki apane sing arep kok bedakno? Dino nek iki diterima nek iki kok ora, ayo. Wah, lha iki bener. Mulane nanti dulu lah, nanti sabar. Marilah kita itu bicara dari prinsip itu. Kita itu menolak baru adat yang di zaman Nabi tidak ada. Disinilah maka saya kalau menjawab pertanyaan ini, kok jajak selamatan kumpul-kumpul nyelameti, apakah ini ada dalilnya apa tidak? Nah, saya ingin meninjaunya dari sudut isi. Begini, saya kira saudara-saudara pernah mendengar cerita bagaimana Wali Songo itu berhasil menyebarkan Islam di tanah Jawa, yang tanah Jawa ini 1000 tahun mengikuti agama Hindu. Sudah 1000 tahun. Jadi ajaran-ajaran Hindu dan Buddha itu sudah berakar, sudah mendarah, mendaging. Bukan itu diterobos Islam ini. Islam jarang baru datang, pada sini sudah merupakan benteng yang kokoh. Kok bisa Islam ini masuknya aja sudah bingung kita ini. Melihat kukuhnya benteng kebudayaannya,